Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sifaul Miftaljannah dari Prodi S1 Farmasi dengan NIM F21035 dari kelompok 5. Ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai program vaksinasi di tengah pandemi dilihat dari sila kedua dan kelima. Dengan anggota Saya Rahmaniantika Dewi dengan NIM F21029. Saya Resani Nurlita dengan NIM F21030. Saya Resdiana Dwi Agustin dengan NIM F21031. Saya Rista Nurwisanti dengan NIM F21032. Saya Suci Indriani dengan NIM F21034. Saya Venansius Nancy Diwi dengan NIM F21036. Daftar isi. Yang pertama, pengertian Pancasila. Yang kedua, Pancasila menurut sila kedua dan kelima. Yang ketiga, perkembangan vaksin saat ini. Yang keempat, hubungan antara vaksin dengan sila kedua. Yang kelima, hubungan antara vaksin dengan sila kelima. Yang keenam, tanggapan terhadap program vaksinasi saat ini. Yang ketujuh, saran terhadap vaksinasi ditinjau sila kedua dan kelima. Yang kedelapan, kesimpulan. 1. Pancasila. Pancasila terdiri dari dua suku kata, yaitu panca dan sila. Panca yang berarti 5 dan sila berarti dasar. Jadi pengertian Pancasila yaitu 5 dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta, Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu panca artinya 5. Sila vokal I pendek artinya batu sendi, dan sila vokal I panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh. Yang kedua, Pancasila menurut sila kedua dan kelima. Hubungan Pancasila dengan sila kedua dan kelima. Pancasila menurut sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti berbuat baik dan empati. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dari Pancasila merupakan perwujudan nilai kemanusiaan yang dimiliki bangsa Indonesia, seperti berbudaya, bermoral, dan juga beragama. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan sila kedua dari Pancasila yaitu menghormati orang tua, menyayangi saudara, dan berbuat baik kepada orang lain. Sila kedua dari Pancasila diartikan bahwa sebagai masyarakat, kita tidak boleh main hakim sendiri atau merasa benar sendiri. Kita tidak menginginkan adanya pertengkaran dan permusuhan. Sila kelima, yang berarti keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia atau sama rata. Sila kelima mengandung nilai keadilan terciptanya suatu keadilan harus disertai asas ketuhanan yang berkemanusiaan, perilaku terhadap dan ingin persatuan dari hasil kebijaksanaan yang demokratis. Contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan sila kelima yaitu dengan mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan tidak bertindak semena-mena kepada orang lain.
Setiap sila dalam Pancasila saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Menghilangkan satu sila berarti mencabik keutuhan Pancasila dan rusaklah tatanan hukum di Indonesia. Jadi, sila kedua mencerminkan tentang keadilan dan beradab, sedangkan sila kelima mencerminkan keadilan sosial yang berlaku kepada seluruh masyarakat Indonesia. Hubungan sila kedua dan kelima yaitu tentang harus berbuat adil kepada persamaan derajat manusia yang harus dihargai. Yang ketiga, perkembangan vaksin saat ini. Vaksin nasional dan dunia. Di setiap daerah vaksinasi sudah 50% masyarakat sudah divaksin. Penurunan angka kasus COVID-19 setelah banyak masyarakat yang sudah divaksin, penurunan kasus semakin kecil. Pancasila sebagai dasar untuk menguatkan persatuan, solidaritas, dan gotong royong yang dibutuhkan dalam menghadapi pandemi global COVID-19. Pandemi menyebabkan krisis kesehatan, psikologis, sosial, dan ekonomi. Perkembangan vaksin, pemerintah kembali kedatangan 4 juta dosis vaksin Sinovac dalam bentuk jadi pada tahap ke-111. Kedatangan vaksin tersebut membuat stok bertambah sehingga pemerintah bisa memperkuat perluasan kecakupan vaksin di daerah-daerah. Selain Sinovac, pemerintah juga menerima kedatangan vaksin AstraZeneca sebanyak 134.560 dosis. Vaksin ini merupakan dosis dari Inggris. Pada hari ini, Selasa 2 November, Indonesia kembali menerima dukungan vaksin dari pemerintah Inggris untuk yang ketiga kalinya, sebanyak 134.560 dosis vaksin AstraZeneca melalui jalur bilateral, ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan tertulisnya. Perkembangan vaksinasi saat ini sudah hampir 40% masyarakat sudah sebagian mendapatkan vaksin. Indonesia saat ini menempati posisi pertama di Asia Tenggara dalam program vaksinasi. Pemerintah sudah mengupayakan agar vaksinasi di dalam negeri tidak kosong. Semakin meluasnya penyebaran wabah virus corona disease 2019 atau bisa disebut COVID-19 di Indonesia, bahkan seluruh dunia yang belum dapat dipastikan kapan akan berakhir. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan krisis yang sangat mendalam bagi rakyat Indonesia, baik krisis kesehatan, psikologis, sosial, dan ekonomi. Pemerintah telah menetapkan aturan pembatasan sosial atau social distancing untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, tantangan yang dihadapi tidak mudah karena berdampak pada sektor ekonomi, sosial, dan politik. Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia memiliki nilai-nilai yang menguatkan Indonesia sebagai bangsa, antara lain persatuan, solidaritas, dan gotong royong yang dibutuhkan dalam menghadapi pandemi global COVID-19. Yang keempat, hubungan antara vaksinasi dengan sila kedua. Hubungan antara vaksinasi dengan sila kedua. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila memiliki makna kesadaran, HAM, kemanusiaan, keadilan, dan tenggang rasa. Di sini saya akan menyampaikan 3 poin dari makna sila kedua Pancasila.
Jika membicarakan hubungan antara vaksinasi dengan sila kedua, maka 1. Kesadaran. Di era sekarang yang pandemi semakin melonjak, maka masyarakat harus mempunyai kesadaran untuk melakukan vaksinasi. Yang kedua, HAM. Jika peraturan pemerintah saat ini mewajibkan untuk semua orang melakukan vaksin, maka bagaimana dengan orang yang tidak ingin melakukan vaksin dan dengan adanya HAM tersebut? Ketiga, keadilan. Di sini peran pemerintah untuk memberikan vaksin kepada masyarakat harus merata dan adil ke semua kalangan. Hubungan antara vaksinasi dengan sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengembangkan perbuatan adil yang mencerminkan nilai luhur, kekeluargaan, dan kegotong royongan. Kesejahteraan dan keadilan sosial wajib ditegakkan dalam pelaksanaan vaksinasi. Dengan vaksinasi di seluruh pelosok negeri, pemerintah wajib memastikan masyarakat mendapatkan vaksin. Walaupun saat ini vaksin baru 50%. Vaksin tidak boleh dijual belikan. Dalam program vaksin tidak boleh kesejahteraan elit global, pengusaha, atau pemerintah. Kebijaksanaan pemimpin dan elit politik dibutuhkan untuk menghasilkan kebijakan negara yang mementingkan kepentingan rakyat dalam menangani pandemi dan vaksin ini. Tidak ada yang boleh mengambil untung dalam program vaksinasi ini, sehingga vaksinasi tidak boleh dijual belikan. Memastikan bahwa vaksin itu aman digunakan. Pemerintah harus memastikan benar-benar vaksin itu aman digunakan atau tidak. Nilai-nilai Pancasila semakin relevan dengan situasi dan kondisi saat ini, di mana bangsa Indonesia sedang menghadapi pandemi yang berdampak pada sektor ekonomi, sosial, politik. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki landasan dan berpikir dan bertindak dan berkeadilan bagaimana negara dan warga negara bersikap bertindak dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan vaksinasi saat ini. Tanggapan vaksinasi saat ini. Tanggapan vaksinasi ditinjau dari sila kedua dan sila kelima Pancasila. Bunyi dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna sila kedua tersebut berarti bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, manusia memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama. Setiap manusia tidak dibeda-bedakan berdasarkan latar belakang, suku, agama, ras, budaya, status, dan keturunan. Di mata hukum, yang berlaku setiap orang juga diperlakukan secara adil, yakni sama dan setara. Di hadapan hukum yang berlaku setiap orang adalah sama. Jika dikaitkan dengan vaksinasi saat ini, baru sebagian masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin. Padahal, jika ditinjau dari sila kedua, seharusnya seluruh masyarakat mendapatkan vaksin tanpa memandang derajat. Masyarakat berhak mendapatkan vaksin tersebut. Sedangkan jika ditinjau dari sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang memiliki makna bahwa setiap warga negara di Indonesia mendapatkan perlaku yang sama di bidang hukum, sosial, politik, dan ekonomi, dan budaya. Jika dikaitkan dengan vaksinasi saat ini, seluruh masyarakat baru sebagian yang sudah mendapatkan vaksin. Seharusnya masyarakat mendapatkan perlakuan adil dalam mendapatkan vaksin. Setiap warga negara berhak atas pilihan mau vaksin atau tidak. Walaupun tugas pemerintah untuk melindungi para rakyatnya,
Namun pemerintah tidak boleh memaksakan masyarakat untuk vaksin, karena hal itu akan memicu perdebatan. Namun dengan pemerintah saat ini dengan menerapkan aturan seluruh transportasi darat, laut maupun udara mewajibkan membawa kartu vaksin, jadi masyarakat mau tidak mau harus melakukan vaksin. Saran terhadap vaksinasi saat ini. Yang pertama, pemerintah harus memastikan dan menjamin keamanan vaksin dan memastikan seluruh masyarakat sudah divaksin. Kalau vaksin yang akan diberikan vaksinnya aman, jadi masyarakat berani atau percaya untuk divaksin, tidak ragu-ragu untuk divaksin lagi. Yang kedua, program vaksin seharusnya didukung oleh masyarakat karena untuk kepentingan diri sendiri dan bersama. Maka dari pribadi diri sendiri harus menanamkan rasa percaya diri untuk berani divaksin karena vaksin tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk kepentingan bersama. Yang karena untuk menghindari penyebaran COVID-19, maka masyarakat paling tidak melaksanakan vaksinasi yang pertama. Yang ketiga, vaksin yang harus dipastikan efek dan stabilitas vaksin untuk masyarakat agar tidak terjadi kesalahan vaksinasi. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa program vaksinasi di tengah pandemi dapat dilihat dari sila kedua dan sila kelima yang memiliki arti yaitu kesejahteraan, keadilan, dan rasa kesadaran yang harus dimiliki setiap warga negara dalam ikut serta kegiatan yang dilaksanakan pemerintah, sehingga dapat dipastikan untuk pemberian efek yang stabilitas vaksin ini masyarakat agar tidak terjadi kesalahan vaksinasi dan juga dapat mensejahterakan warga negara dalam hal kesehatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.